Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi rumah sakit pada prodi administrasi rumah sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh. Pada mata kuliah ini ada dua orang dosen pengampu, yaitu saya sendiri Suliani SSI MKes. Yang kedua adalah Dr. Putri Ilhamsari Mars. Pada mata kuliah ini kita ada dua SKS, ada 16 kali pertemuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dari administrasi rumah sakit ini. Nah, adapun capaian pembelajaran yang ingin kita capai untuk pembelajaran mata kuliah ini, yaitu yang pertama mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam deskripsi mata kuliah administrasi rumah sakit ini ada beberapa capaian yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep analisis di bidang administrasi rumah sakit berdasarkan dimensi sosial, kultural, dan lingkungan kerja rumah sakit serta masyarakat. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu serta terukur. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu mendampingi kepala bidang ataupun kepala bagian pemimpin perubahan dengan mendorong setiap staf yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menguraikan proses administrasi dan manajemen dalam organisasi perumah sakitan. Dalam hal ini tentang klasifikasi rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang administrasi dalam pelayanan medik di rumah sakit. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang alur proses unit mediko-legal dan rahasia medis dan promosi kesehatan. Deskripsi singkat untuk mata kuliah administrasi rumah sakit ini. Yang pertama adalah mata kuliah ini berperan dalam pelaksanaan administrasi rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi adalah administrasi rumah sakit. Yang kedua, konsep dasar rumah sakit, pelayanan medis rumah sakit, pelayanan penunjang medik di rumah sakit, alur proses unit-unit rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit, mediko-legal dan rahasia medis, promosi rumah sakit, manajemen komplain, dan perencanaan tingkat puskesmas dan urusan wajib puskesmas, upaya kesehatan pengembangan puskesmas. Selanjutnya, bahan kajian materi pembelajaran. Untuk bahan kajian materi pembelajaran, yang pertama adalah konsep administrasi rumah sakit dan konsep dasar rumah sakit. Yang kedua adalah administrasi dalam pelayanan medik di rumah sakit, administrasi dalam pelayanan penunjang medik di rumah sakit, dan alur proses unit-unit rumah sakit. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen rumah sakit. Di sini mencakup informasi tentang keuangan, SDM, dan lain sebagainya. Kemudian bahan kajian terhadap perencanaan tingkat puskesmas dan urusan wajib puskesmas. Kemudian metode penilaian dan pembobotan. Untuk metode penilaian dan pembobotan, keberhasilan bagi mahasiswa mengikuti program pembelajaran ini dilihat dari beberapa penilaian dengan cakupan 100%. Adapun uraiannya yaitu penugasan mandiri. Tugas mandiri itu sebesar 20%, kemudian penugasan kelompok itu sebesar 10%, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%, dan kehadiran 10%. Ketentuan presentasi kehadiran. Di sini untuk kehadiran 100 sampai dengan 10% itu ketika itu dikategorikan dapat mengikuti ujian. Untuk
untuk kehadiran kurang dari 90% sampai dengan 75% itu diberikan tugas dan dapat mengikuti ujian. Kemudian kehadiran di bawah 75% tidak dapat mengikuti ujian. Nah, itulah beberapa ketentuan dan deskripsi pembelajaran untuk mata kuliah administrasi rumah sakit dari item-itemnya sampai dengan sistem penilaian bagi mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Sebelumnya kita melakukan seperti biasa, kita berdoa dulu dengan mengucapkan surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Selanjutnya itu absen dulu untuk hari ini. Jumlah mahasiswa kita ini harusnya berapa dalam kelas? Ya? 14. Ini yang hadir hari ini hadir semua ya. Satu orang yang nggak hadir ya. Tapi namun begitu ibu absen dulu. Tiara ya. Ibu Lida, Afzira, Judwi, Jumaida, Maria, Mbak Rabi nggak ada ya. Linda, Salsabila Aulia, Safia Khairunisa, Siti Salsabila, Titin. Oke, terima kasih. Materi kita hari ini adalah tentang manajemen komplain, sebagaimana materi pada mata kuliah administrasi rumah sakit. Sebelum materi ini, pada minggu yang lalu kita pernah belajar tentang manajemen administrasi rumah sakit. Nah, ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin, yang mana manajemen komplain ini yang sering terjadi di rumah sakit. Mungkin ada hal yang sering kalian temui, dan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung kan ketika kita berkunjung ke rumah sakit, kita sendiri yang merasakannya. Yang tidak langsung kita biasanya membaca atau mendengar berita-berita di media massa. Nah, untuk materi ini, manajemen komplain ini diharapkan mahasiswa bisa memahami apa pentingnya penanganan keluhan pasien dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Karena manajemen komplain ini sangat terkait dengan mutu dan kualitas pelayanan. Outputnya adalah kepuasan pasien ataupun pelanggan. Kemudian yang kedua, diharapkan para mahasiswa perlu memahami bagaimana sih mengelola keluhan secara efektif untuk meningkatkan kepuasan pasien dan reputasi rumah sakit. Nah, tujuan daripada kita menangani komplain sebaik mungkin adalah, pertama adalah agar tidak terjadi konflik antara pasien. Yang kedua adalah untuk menjaga nama baik rumah sakit. Karena ketika komplain itu sudah mencuat ke media massa, itu sangat sulit untuk meredamkan. Apapun yang kita lakukan selaku manajemen rumah sakit itu sangat sulit dan butuh biaya besar. Selanjutnya mahasiswa juga bisa belajar mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat manajemen komplain, serta mengembangkan strategi penanganan komplain yang baik. Jadi dalam manajemen komplain ini kita ada strategi step by step dan langkah-langkah yang harus kita lalui. Bagaimana agar tidak semua unit pelayanan pabrik itu tidak ada keluhan. Semua yang namanya pabrik, tidak hanya rumah sakit, apapun dalam bentuk pabrik itu ada keluhan pelanggan. Pasien kita adalah
pelanggan. Nah, pelanggan kita adalah pasien. Nah, karena rumah sakit yang kita hasilkan adalah, yang kita jual adalah jasa layanan. Nah, bagaimana agar jasa layanan kita ini bisa memuaskan customer satisfaction. Satisfaction itu adalah kepuasan pelanggan. Ada beberapa hal di sini yang harus kita jaga. Yang pertama adalah jangan sampai, ini yang paling bagus adalah excellent. Jangan sampai yang poor. Average, good itu rata-rata, ya. Tetapi untuk mendapatkan yang excellent ini, itu kita betul-betul harus adanya komitmen dari seluruh tenaga yang ada di rumah sakit, seluruh manajemen yang ada di rumah sakit. SDM rumah sakit itu sangat kompleks, ya, dari satpam, cleaning service sampai kepada selain dokter dan perawat dan tenaga-tenaga administrasi lainnya yang ada di rumah sakit. Jadi untuk mencapai excellent itu kita harus pahami. Jadi manajemen kompleks ini tidak hanya ditangani di bagian PKRS atau di humas. Tidak hanya orang humas yang menangani ini. Makanya tenaga administrasi rumah sakit itu tidak hanya ditempatkan di bagian-bagian administrasi saja. Jadi di customer service itu yang utama untuk tenaga administrasi. Terutama administrasi rumah sakit yang harus paham betul tentang manajemen rumah sakit, dari pelayanan sampai dengan manajemen administrasinya. Di pelayanan di mana peran administrasi rumah sakit? Jadi misalnya di pelayanan medis. Pelayanan medis itu yang melayani pasien adalah orang medis, baik perawat maupun dokter. Tetapi peran administrasi rumah sakit itu sangat perlu. Ya, mungkin nanti kita lihat lebih lanjut materi kita. Oke, pada slide berikutnya yaitu tentang handling komplain rumah sakit adalah mekanisme untuk menangani keluhan pasien dan keluarga pasien. Jadi tujuan dari manajemen komplain ini adalah kita untuk menangani ketika ada komplain baik itu dari pasien, keluarga pasien ataupun pengunjung. Nah, jadi yang rumah sakit itu bukan hanya pasien dan keluarga pasien, tetapi pengunjung. Pengunjung itu yang besuk pasien, ya. Nah, mereka yang besuk misalnya juga mereka komplain untuk menanyakan di mana ruangan pasien yang dia tuju, mau dia kunjung, itu pun si petugas tidak bisa memberikan arahan yang benar. Kadang-kadang si pengunjung ini tidak hanya dia menjumpai petugas, kadang-kadang sama satpam dan cleaning service yang ada di situ. Dia bebas bertanya, tetapi image buruknya nanti ke rumah sakit. Makanya tadi Ibu katakan seluruh petugas yang ada di rumah sakit itu harus paham betul tentang keadaan rumah sakit. Minimal kita menunjukkan, saya sama cleaning service, di mana pasien A ini saya melihat dia. Minimal dia arahkan ke ruangan yang dia tuju. Minimal, karena dia tidak tahu detail kapan, di mana, siapa nama pasien tersebut. Artinya ketika si pengunjung itu datang ingin di kita servis, kita harus melakukan servis sesuai dengan keinginan si keluarga pasien tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik agar pasien merasa puas dan pelayanan. Nah, artinya dengan kita memberikan arahan yang sesuai dengan yang dia inginkan, otomatis dia merasa puas. Walaupun ketika dia ke ruangan tersebut, dia harus bertanya lagi di resepsionis, apakah ada nama pasien A di sini? Jadi langkah-langkahnya itu harus disesuaikan. Kemudian ini ada contoh kasus penanganan keluhan di rumah sakit adalah ketika pasien mengalami kendala saat mendaftar online. Mungkin ini sering terjadi di masyarakat karena masyarakat kita dengan sistem online ini tidak semua mama nenek dia punya HP yang Android minimal, dan mereka tidak semua mampu menggunakan fasilitas aplikasi ini.
Nah, itu sering terjadi komplain dari pasien. Nah, setelah itu pasien mendaftar langsung rumah sakit, namun kesal karena antriannya tidak dipanggil. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Yulida, bagaimana langkahnya untuk menangani pasien seperti ini? Menurut saya si pasien bisa langsung lapor ke bagian manajemennya, terus nanti di situ mereka nanti analisis perihal masalah yang dialami sama si pasien itu. Mungkin ada teman yang lain, Maria. Yang pasien tersebut kan melakukan juga tugas, terus tugasnya harus memberikan jawaban yang luas dan benar, menenangkan mungkin pasien tersebut. Ada teman lagi dari Sabila. Kita sebagai petugas pelayanan ini kan harus memberikan memberikan pelayanan yang buat pasien itu puas. Jadi kita tuh harus tahu, cari tahu dulu alasan dia nih kesannya karena apa gitu kan. Habis itu misalnya kalau misalnya dia dikasih tahu karena apa, dijelasin dengan sesuai dengan SOP yang di rumah sakitnya. Terus jadi kita tuh cara kita menyampaikan untuk pasien ini harus dengan sabar, nggak boleh juga ikut-ikut emosi gitu. Ya, jadi intinya tetap aja kita dalam melakukan penjelasan kepada pasien yang komplain itu, kita tetap berpegang pada SOP yang ada di rumah sakit. Nah, SOP itu sangat penting karena inilah dasar untuk kita bisa memberikan penjelasan kepada si pasien. Nah, sini apa yang dirasakan pertama kali ketika kita mendapatkan suatu aduan, bahkan hingga terekspos oleh media massa. Nah, jadi dengan ada SOP yang kita tunjukkan kepada pasien yang merasa yang tadinya dia marah-marah, sekarang dengan kita nampakkan prosedur kerja kita, arah dan alurnya, sehingga dia lebih bisa menerima. Sehingga kasus yang seperti tadi itu tidak sampai ke dipublish ke media massa, ya. Nah, di sini bagaimana kita melakukan inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika terjadi komplain dari pasien ataupun keluarga pasien. Yang pertama adalah kita harus mensinkronkan dulu aplikasi. Tadi kan ceritanya tentang pendaftaran online. Nah, kita lihat dulu aplikasi apa HP dia itu benar atau tidak, atau apa dia udah daftar atau belum. Nah, ternyata dia udah isi, ternyata dia tidak kirim. Nah, ya kan? Dia tidak send. Bagaimana dia dipanggil untuk dilayani? Nah, jadi kita harus sinkronkan dulu aplikasinya. Kemudian kita menganalisis masalah. Kemudian peran manajemen komplain tadi, melihat menanya sana sini dengan kita menunjukkan SOP yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian ketika itu pun si pasiennya tidak terima, kita baru berhubungan dengan humas rumah sakit, karena dialah yang bisa menangani lebih dalam dan lebih lanjut masalah komplain tadi. Kemudian kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi dan tindak lanjut ini adalah masukan dari rumah sakit. Nah, apa mungkin tadi kalau kita ada SOP kita bisa memakai SOP, ternyata kita SOP kita itu nggak ada, boleh jadi saat kita evaluasi. Yang kedua, SOP kita ada tapi tidak nyambung lagi. SOP kita bukan dalam bentuk masalah online, kita masalah daftar biasa. Nah, jadi banyak hal yang perlu dievaluasi terhadap kasus tadi, ya. Nah, langkah apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi permasalahan yang tadi ketika terjadi komplain? Ya. Ada yang bisa menambahkan langkah selanjutnya di meja? Kita bisa dengan mendengarkan mereka dengan empati, terus kita nggak perlu meremehkan keluhan mereka. Bisa jadi juga
tidak menyudutkan mereka. Kemudian jangan terlalu ketika dia belum habis cerita kita sudah ambil kesimpulan, oh ini Pak, Bapak langsung bisa, tidak boleh. Kita dengarkan dulu semuanya. Setelah kita dengar dulu baru kita bisa ambil kesimpulan. Ini belum habis kita dengar dia cerita, oh enggak, Bapak ke sana aja dulu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Yang berlawanan dengan perkataan, yang non verbal ini dari gerak mata kita aja itu sih pasien dia tidak bisa baca. Ada terjadi hal-hal yang tidak wajar di situ. Jadi gerakan verbal itu bisa menyentuh hati mereka. Nah, itu lebih parah tuh kalau gerakan verbal. Kemudian melempar masalah ke pihak yang lain. Kemudian memukul rata-rata masalah. Alah itu gampang Pak, nanti kita bisa kita atur begini ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian menggunakan istilah teknis yang tidak dimengerti oleh lawan. Nah, kita bilang oh kita menggunakan istilah-istilah kesehatan, sementara pasien itu dia bukan orang kesehatan dan tidak paham terhadap istilah yang kita sebutkan tadi. Di sini untuk manajemen komplain ini untuk menambah pengetahuan selaku kita tenaga administrasi rumah sakit, bisa dibaca tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2017 yang berisi tentang penanganan pengaduan masyarakat terpadu di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di sini di dalam aturan ini lengkap, bukan hanya tentang manajemen komplain yang ada di rumah sakit, tetapi juga seluruh pelayanan kesehatan termasuk puskesmas. Bagaimana cara dan strategi, langkah-langkah aturan-aturan yang perlu kita pahami. Dan rumah sakit membuat SOP di setiap unit pelayanan berdasarkan acuan Permenkes ini. Ya, ini adalah acuan kita membuat SOP. Saya dari SOP di pendaftaran. Kita menghadap dari Permenkes nomor 13 ini. Kemudian itu buat SOP. Setiap kegiatan ataupun pelayanan rumah sakit itu harus ada SOP. Dan SOP itu ada dasarnya, dasar hukumnya. Kemudian untuk manajemen komplain ini dasar hukumnya tadi Permenkes yang 2017, kemudian dikeluarkan oleh direktur dalam bentuk SK direktur. Kemudian dokumen disosialisasikan dulu. Nah, makanya ketika SK ini ada, kita harus sosialisasikan dulu ke seluruh yang ada di rumah sakit dari cleaning service, petugas satpam, seluruh administrasi pelayanan medis dan non medis itu harus tahu bahwa kita ada SOP tentang manajemen komplain. Jadi cara mengatasinya seperti tadi, ketika ada kasus kita tidak saling menyalahkan, tidak saling melemparkan hal-hal yang menimbul masalah baru. Kemudian ada buku catatan keluhan pelanggan. Jadi di customer service itu kita keluhan pelanggan itu bukan hanya keluhan dia tidak nyaman, juga keluhan ketika dia nyaman dengan pelayanan kita. Nah, misalnya pelayanan di ruang A dengan si A, dengan si B, itu boleh. Itulah jadi gambaran untuk rumah sakit kita, baik kita untuk membenahi diri ataupun kita mempertahankan ketika ada pelanggan yang puas dengan pelayanan di rumah sakit kita. Kemudian alur keluhan pelanggan. Nah, jadi setiap sudut rumah sakit itu kita harus buat informasi alur keluhan pelanggan, ya. Kemudian manajemen komplain adalah mengeluh sifat bawaan A. Sifat dari komplain ini adalah apakah sifat bawaan manusia. Kayak tadi, karakter orang yang suka komplain itu biasanya orang menjadi yang suka, yang harus dilayani, yang dia harus ada sifatnya sedikit temperamen, pemarah. Cuman kita harus bisa mengelola komplain itu yang dari jalan masalahnya sehingga tidak jadi masalah. Ada beberapa hal utama atau sebab utama dari keluhan pelanggan. Yang pertama, sikap ya. Sikap ini sikap siapa? Apakah sikap petugas pemberi pelayanan, sikap petugas penerima komplain, malah sikap si pengkomplain, ya kan? Karena dengan sikap dia yang arogan, kita juga manusia ya, petugas pelayanan
memanfaatkan dengan arogansinya dia, oh saya gini ya, itu kita manusiawi ya. Jadi sikap itu harus kita bagaimana kita memanage tadi. Ya komplain tadi karena kecewa terhadap sistem organisasi perusahaan, kayak rumah sakit. Tadi kita nggak ada alur, tidak ada semua SOP-nya nggak ada. Kemudian kecewa terhadap petugasnya yang tidak punya empati, ya, sikapnya sinis terhadap pelanggan. Kemudian kesalahan pada klien sendiri, kayak tadi, dia sendiri si pasien sendiri dia tidak mempunyai attitude yang bagus dalam berkomunikasi dengan petugas yang memberikan pelayanan kepada dia. Nah selanjutnya tentang bagaimana kita menyikapi komplain itu. Apakah kita dengan cara emosi? Apakah kita takut dengan orang yang komplain ke kita? Apakah kita menghindar dengan kadang itu kalau komplain orang bisa lewat handphone ya, kita kadang ada tulis nomor handphone kita di situ. Apakah kita mau mematikan HP karena takut atau menghadapi dengan tersenyum saja? Nah itu teknik-teknik kita menyikapi dalam melakukan komplain. Kemudian di dalam manajemen komplain ini, apapun yang kita hadapi dengan tersenyum dan bangga hati. Karena kenapa? Karena pelanggan yang komplain adalah nasib pelanggan justru berbahaya, pelanggan tidak puas. Artinya kita bagi para pelanggan yang puas dengan layanan kita nggak masalah kalau kita komplain. Ya tadi di dalam buku catatan tadi ada yang pelanggan puas dan pelanggan yang tidak puas. Nah, mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan di sini. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk kalian baca adalah dalam manajemen komplain ini sangat penting adalah teknik komunikasi, ya. Teknik komunikasi itu perlu kita latih dan perbaiki. Semakin bagus tutur kata, bahasa yang baik, itu juga menandakan bahwa punya nilai-nilai value yang baik dari dalam diri seseorang. Jadi komunikasi yang bagus biasanya orang yang berada di bagian manajemen komplain ini memang orang punya attitude dan punya tata krama dan bahasa yang bagus. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan di sini. Pada akhirnya Ibu ucapkan terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Mungkin minggu depan kita akan masuk materi tentang mediko legal yang perlu kalian pelajari juga, karena rumah sakit itu kita banyak berbenturan dengan hukum juga ketika kita tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan SOP yang ada di setiap pelayanan kita berikan. Nah, untuk merahmati dan mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk ibu sendiri dan untuk kalian ketika kalian berada di ranah pekerjaan nanti. Berbagai macam hal dan kendala itu akan pasti dihadapi. Tidak ada organisasi yang ideal. Pasti setiap organisasi itu ada senang dan ada suka dukanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.